Aku berdiri tepat di samping Dewi yang memakai gaun pengantin mewah, jantungku berdegup kencang seolah ingin meledak. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia keluarganya, tapi bagiku ini adalah akhir dari segalanya karena aku terpaksa menjadi pengiring pengantin untuk wanita yang telah kucintai secara rahasia selama 6 tahun penuh. Aula pernikahan di Surabaya ini dipenuhi bunga melati dan kain batik merah yang bergantung indah di dinding. Tamu undangan ratusan orang dari kalangan pengusaha dan keluarga besar duduk rapi dengan pakaian adat Jawa. Dewi memegang tanganku erat di depan semua orang, suaranya bergetar tapi tegas, "Maafkan aku, Bapak, Ibu, dan semua yang hadir. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini dengan pria yang kalian pilih. Karena aku dan Sari sudah saling mencintai selama 6 tahun." Ruangan langsung hening sejenak, lalu ledakan gemuruh suara muncul. Ibu Dewi pingsan di kursi depan, ayahnya berdiri dengan wajah merah padam sambil menunjuk kami berdua. "Apa yang kalian katakan? Ini memalukan. Keluarga kita hancur," teriaknya. Saudara laki-laki Dewi bangkit, mata penuh amarah, sementara calon suami Dewi yang bernama Re hanya terdiam dengan mulut terbuka lebar. Aku merasakan tangan Dewi gemetar di genggamanku, tapi kami tidak melepaskan. Air mata mengalir di pipinya yang cantik, makeup pengantinnya mulai luntur. Semua ini dimulai 6 tahun lalu di kampus Universitas Airlangga. Saat itu aku Sari, mahasiswi sastra tahun ketiga, dan Dewi teman sekelas yang selalu duduk di belakangku. Kami bertemu pertama kali saat proyek kelompok tentang puisi klasik Jawa. Dia tersenyum malu-malu saat memperkenalkan diri, rambut hitam panjangnya diikat rapi, mata hitamnya penuh kehangatan. Aku langsung merasakan sesuatu yang aneh, seperti listrik kecil di dada. Kami mulai belajar bersama di perpustakaan, lalu kopi di kai kecil dekat kampus. Malam itu, di bawah pohon beringin kampus, Dewi mengaku, "Sari, aku merasa aman hanya saat bersamamu. Itu awal dari segalanya." Kami menyembunyikan semuanya dengan hati-hati karena keluarga kami sangat tradisional. Ayah Dewi pemilik perusahaan tekstil besar di Surabaya, ibunya ketua pengajian rutin. Keluargaku juga tidak kalah ketat, ibu guru agama di sekolah swasta. Tahun-tahun berlalu, cinta kami tumbuh diam-diam, kami bertemu di apartemen kecilku di pinggir kota, berbagi cerita, tertawa, dan saling berjanji bahwa suatu hari nanti kami akan bebas. Tapi tekanan mulai datang saat usia kami mendekati 28 tahun. Keluarga Dewi mulai mencarikan jodoh, Rea anak pengusaha teman ayahnya. Aku dipaksa ikut acara keluarga sebagai sahabat terbaik Dewi. Setiap kali melihat Dewi tersenyum paksa di depan calon suaminya, hatiku hancur. Kemarin malam, Dewi meneleponku sambil menangis, "Sari, mereka memaksa aku jadi pengiring pengantin di pernikahanku sendiri. Aku tidak tahan lagi. Aku setuju karena takut kehilangannya selamanya. Tapi sekarang, di altar ini, semuanya meledak." Setelah pengumuman itu, keamanan acara langsung bergerak mendekat, tapi Dewi tetap memegang tanganku kuat. "Kalian berdua gila," teriak ayah Dewi sambil mendekat, tangannya mengepal. Ibu Rea menangis histeris, tamu undangan saling berbisik, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aku merasa dunia berputar, tapi mata Dewi yang menatapku penuh tekad memberi kekuatan. Kami berjalan keluar dari aula, meninggalkan kekacauan di belakang. Di mobil yang menunggu, Dewi menangis di pelukanku, "Maafkan aku, Sari. Aku takut, tapi aku tidak bisa bohong lagi." Kembali ke masa lalu, tahun ketiga kuliah kami semakin dekat. Kami sering kabur ke pantai Parangtritis saat akhir pekan, berpegangan tangan di bawah bulan purnama sambil berbicara tentang mimpi. "Suatu hari kita akan punya rumah kecil di luar kota, tanpa harus sembunyi," kataku saat itu. Dewi mengangguk, tapi matanya selalu gelisah.
Keluarganya mulai curiga saat aku sering datang ke rumah mereka sebagai teman. Ibu Dewi pernah bertanya, "Kamu tidak punya pacar laki-laki, Sari? Sudah waktunya menikah." Aku hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Saat lulus, Dewi bekerja di perusahaan ayahnya, aku menjadi guru sastra di sekolah menengah swasta. Cinta kami tetap rahasia, tapi semakin sulit. Kami bertengkar kecil karena Dewi takut ketahuan, pernah dia menolak bertemu selama sebulan karena ibunya mengatur pertemuan dengan Rea. "Aku tidak mau kehilangan keluarga, Sari," katanya sambil menangis di telepon. Aku marah, tapi aku mengerti. Di Indonesia, kehormatan keluarga adalah segalanya. Skandal seperti ini bisa menghancurkan bisnis ayahnya dan reputasi ibuku sebagai guru agama. Tapi cinta kami lebih kuat. Kami bertemu lagi di hotel kecil di Malang, berjanji akan tetap bersama apapun yang terjadi. Sekarang setelah pengumuman, ponselku langsung banjir pesan dari saudaraku. "Kamu gila, Rin. Keluarga kita malu," tulis adikku. Aku mematikan ponsel. Dewi menelepon ayahnya, tapi hanya terdengar teriakan marah. "Kamu bukan anakku lagi." Itu kata pertama yang kudengar dari suara ayahnya melalui speaker. Dewi menangis terseduh, tapi aku memeluknya erat. "Kita akan hadapi bersama," bisikku. Malam itu kami menginap di apartemenku, membicarakan masa depan yang tak pasti. Karierku sebagai guru bisa hilang jika sekolah tahu, bisnis Dewi pasti terancam. Tapi untuk pertama kalinya, kami merasa bebas. Pagi berikutnya, berita sudah menyebar di media sosial Surabaya. Oto kami berdua di altar Iral dengan Caption pengantin wanita umumkan cinta sesama jenis di pernikahan sendiri. Keluarga Dewi langsung mengadakan rapat darurat. Mereka mengirim saudara laki-lakinya, Andi, untuk mengambil Dewi. Andi datang ke apartemenku dengan wajah dingin, "Dewi, pulang sekarang. Ayah bilang ini hanya kesalahan sementara. Kita bisa tutup mulut Rea dengan uang." Dewi menolak, "Aku tidak mau bohong lagi, Kak. Aku mencintai Sari." Andi memandangku penuh kebencian, "Kamu yang merusak adikku," lalu pergi sambil membanting pintu. Itu pengkhianatan pertama. Beberapa hari kemudian, Dewi menelepon ibunya, tapi ibunya menangis dan bilang, "Kamu sudah mati bagi kami." Dewi hampir pingsan. Aku harus memanggil dokter. Di rumah sakit, saat Dewi tidur, aku duduk sendirian memikirkan 6 tahun kami. Awalnya hanya senyum kecil di kelas, lalu surat cinta rahasia, lalu ciuman pertama di mobil saat hujan deras. Kami pernah pergi ke Bali berdua dengan alasan liburan teman, menginap di ila kecil dan berjanji selamanya. Tapi selalu ada bayang-bayang keluarga. Keluargaku sendiri tidak kalah kejam. Ibu datang ke sekolahku, meminta kepala sekolah memindahkanku ke cabang luar kota. "Ini demi nama baik kita," katanya dingin. Aku kehilangan kelas auritku. Teman-teman di sekolah mulai menjauh, bisik-bisik di belakang. Salah satu teman dekatku, yang dulu tahu rahasia kami tapi diam, sekarang ikut menyebarkan rumor. Itu pengkhianatan kedua. Dewi kehilangan pekerjaannya di perusahaan ayah, saham keluarga turun drastis karena klien membatalkan kontrak. Kami mencoba bertahan. Aku mengajar les priat, Dewi mencari kerja relance desain. Tapi tekanan semakin berat. Suatu malam, Dewi hampir menyerah, "Mungkin sebaiknya aku kembali ke keluarga, Sari. Mereka bilang bisa mengobati aku." Aku marah besar, "Kamu mau mengkhianati kita lagi?" Kami bertengkar hebat, tapi akhirnya saling memeluk sambil menangis. Cinta kami diuji setiap hari, tapi semakin kuat. Bulan-bulan berlalu, kami pindah ke apartemen kecil di pinggir Surabaya untuk menghindari tapan orang. Tapi keluarga tidak berhenti.
Ayah Dewi mengirim pengacara dengan surat ancaman, jika Dewi tidak kembali dan menikah dengan Rea, dia tidak akan dapat warisan. Dewi menolak. Aku kehilangan pekerjaan tetap di sekolah karena isu-isu moral. Kami hidup dari tabungan yang semakin menipis. Suatu hari, saudara perempuanku datang, yang dulu pernah curiga dan aku bohongi. Sekarang dia bilang kamu sudah merusak keluarga kita, Rin. Ibu sakit karena kamu. Itu pengkhianatan ketiga yang paling menyakitkan. Kami ingat lagi momen indah, ulang tahun Dewi ke-6 bersama, aku memberi cincin sederhana dengan ukiran nama kami di dalamnya. Ini janji kita, kataku saat itu. Sekarang cincin itu masih melingkar di jari kami. Tapi realita menghantam. Media lokal mulai memberitakan skandal pengantin lesbian Surabaya, teman lama memblokir kami di media sosial. Dewi hampir depresi, aku harus menjaganya setiap malam. Kenapa kita harus bayar harga segini besar untuk cinta? Sari, tanyanya sambil menangis. Aku jawab, karena ini kita yang sebenarnya. Konfrontasi besar terjadi saat Ibu Dewi datang diam-diam ke apartemen. Dia menangis memeluk Dewi, pulanglah, nak. Kita bilang ini hanya kesalahan. Rea masih mau menerima. Dewi ragu sejenak, matanya penuh ketakutan. Aku melihatnya, hati hancur. Tapi Dewi akhirnya berkata, tidak, Bu. Aku mencintai Sari. Ini pilihan aku. Ibu pergi sambil menangis, meninggalkan kami dalam keheningan. Itu momen di mana Dewi hampir mengkhianati lagi karena takut, tapi dia memilih aku. Cinta kami semakin dalam di tengah badai. Tekanan mencapai puncak saat Rea menggugat Dewi ke pengadilan karena pembatalan pernikahan mendadak dan menuntut ganti rugi besar. Keluarga kami terpecah. Ayahku menelepon, kamu sudah bukan anakku lagi. Kami kehilangan segalanya, rumah, warisan, bahkan teman-teman masa kecil. Dewi mulai bekerja sebagai desainer lepas dari rumah, aku mengajar online dengan nama samaran. Tapi kami bahagia dalam kesederhanaan itu. Suatu malam di balkon apartemen, kami memandang kota Surabaya yang berkelap-kelip, Dewi berkata, aku tidak menyesal, Sari. Meski dunia membenci kita. Aku mencium keningnya, kita punya satu sama lain. Tapi konflik internal masih ada. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku egois karena menarik Dewi keluar dari keluarganya. Dewi juga ragu saat melihat foto ibunya di media sosial yang terlihat semakin tua. Kami hampir putus sekali karena ketakutan itu, Dewi bilang, mungkin sebaiknya kita pisah sementara agar keluarga tenang. Aku menolak keras, itu pengkhianatan terbesar. Malam itu kami berbicara sampai pagi, memutuskan bahwa kebenaran lebih penting daripada kenyamanan. Persiapan untuk hidup baru dimulai. Kami merencanakan pindah ke Jakarta, jauh dari bayang-bayang Surabaya. Tapi sebelum itu kami tahu harus ada penutupan. Dewi memutuskan mengirim surat panjang ke keluarganya, menjelaskan 6 tahun cinta kami, bagaimana kami berjuang, dan mengapa kami tidak bisa kembali. Surat itu tidak dibalas. Hati kami hancur, tapi tekad semakin kuat. Ini adalah titik tanpa kembali. Akhirnya kami pindah ke Jakarta dengan sisa tabungan. Di sini kami mulai hidup baru sebagai pasangan terbuka. Aku mendapat pekerjaan sebagai penulis lepas, Dewi desainer grafis di startup kecil. Tapi luka lama tetap ada. Setiap lebaran kami melihat keluarga orang lain berkumpul dan air mata mengalir. Suatu hari, Andi saudara Dewi datang ke Jakarta, bukan untuk memaksa, tapi untuk bilang, ibu sering sakit karena kamu, Dew. Tapi ayah tetap tidak mau dengar. Itu pertemuan terakhir yang menyakitkan. Kami memilih tetap bersama. Tahun demi tahun berlalu, cinta kami bertahan.
Kami membuka kai kecil bernama Melati Rahasia sebagai simbol perjuangan kami. Pelanggan datang, beberapa mendukung, beberapa menatap aneh. Tapi kami bahagia. Harga yang kami bayar sangat mahal, kehilangan keluarga, reputasi, bahkan sebagian diri kami. Tapi kami menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Benarkah bahwa kehormatan keluarga lebih penting daripada kebahagiaan pribadi? Atau justru sebaliknya?